Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan salat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap melimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Bapak sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amalan-amalan kita, baik puasa kita, tadarus kita, witir dan qiyam Ramadan kita, dan semua amal-amal yang ada dalam bulan suci Ramadan kemarin. Dan kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah konsep Al-Quran dalam menghadapi ujian hidup. Apapun yang kita rasakan kemarin, hari ini, dan yang akan datang merupakan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya akan diuji oleh Allah dengan kekayaannya itu. Hal itu sebanding dengan orang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Orang yang sehat diuji oleh Allah dengan kesehatan yang dia punya. Itu sebanding dengan orang yang sakit diuji oleh Allah dengan rasa sakit itu. Apakah badan sehat, kaya, rezeki lancar, orang itu muncul rasa syukur atau tidak? Orang yang miskin, rezeki seret, sakit-sakitan, apakah muncul rasa kesabaran dalam pribadi orang itu? Itu diuji. Oleh karena itu, semestinya kita tiap hari meyakini apa yang kita lakukan sekarang ini, kita lagi melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian dari Allah itu dua kutub. Kita bicarakan sekarang apa informasi Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insana dzurrun da'ana thumma idza khawalnahu nimatan minna qala innama utituha ala ilmin bal hiya fitnah. Maka apabila manusia itu ditimpa bahaya, maka manusia itu akan berbondong-bondong mohon pertolongan kepada Allah, berseru kepada kami pada saat diuji dengan ketidakenaan.
Summa idza khawalnahu nikmatan minna, kemudian apabila kami beri nikmat manusia itu, qala, maka manusia itu akan mengatakan innama utituhu ala ilmin, kami diberi nikmat, rezeki kami lancar, badan kami sehat sebab kami punya ilmunya. Allah menegaskan bal hiya fitnah, ketahuilah keadaan-keadaan seperti itu merupakan ujian dari Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami akan hal itu. Seakan-akan orang sehat tidak diuji, seakan-akan rezeki lancar itu bukan ujian. Itu dasar pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah sekarang Bapak sekalian, kita mendapatkan informasi ujian-ujian itu ada rinciannya. Jadi dari ayat pertama tadi kita dapat mengambil satu kesimpulan dasar. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua kutub. Ujian yang tidak mengenakan dan ujian yang mengenakan. Bapak sekalian, kebanyakan dari manusia itu pada saat diuji dengan ketidakenaan dia lulus. Tapi justru banyak di antara manusia diuji dengan hidup enak justru tidak lulus. Nah, ini makanya hati-hati ya, hati-hati ini. Sekarang kita rinci. Menurut Al-Quran ada rincian ujian yang tidak mengenakkan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami beri cobaan, ujian kepada manusia itu dengan sedikit ketakutan. Bapak sekalian, sekarang ini yang ditakuti orang itu apa? Virus corona. Hiruk pikuk manusia di dunia, seluruh dunia sekarang ini takut dengan ujian yang tidak mengenakkan dengan hadirnya virus corona. Kehadiran corona merusak semua tatanan, bahkan tatanan yang telah diatur oleh Rasulullah sekalipun. Coba kita rinci Pak ya, kita analisis ya. Rasulullah menginstruksikan, jika kalian bertemu dengan teman, ucapkan salam dan berjabat tanganlah. Sebab dengan jabat tangan itu rontok pula dosa-dosa kalian hingga kalian berpisah. Adanya COVID-19, orang takut berjabat tangan. Asalnya ini puling ini Pak. Asalnya ini ya, asalnya ngeten jadi jotosan gitu. Ya. Takut berjabat tangan. Minal khauf, sedikit ketakutan. Tidak cukup itu, Rasulullah pun memberitahukan kepada kita, jika nantinya datang orang-orang ke rumah kalian, yakinlah dia itu pasukan-pasukan Allah untuk memberikan keberkahan ke dalam rumahmu. Pak, nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu Pak Bu nggih. Tondo-tondo negriya ingkang barokah. Salah satunya adalah banyak tamu dalam rumah itu. Tapi duduk bang tetel, ya. sing dari tamu duduk bang tetel. Jadi salah satu tanda rumah penuh barokah itu banyaknya tamu yang datang ke rumah itu. Sehingga nantinya Rasulullah memberitahukan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sapa wong sing iman marang Allah, iman marang hari akhir, mongko muliakan tamunya. Sebab tamu itu datang untuk menyampaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adanya COVID-19, orang takut bertamu, tuan rumah takut menerima tamu, jajan riyoyo utuh ya, orang ana pengunjung-unjung padha wedi karepe dhewe. Minal khauf, 15 abad lalu sudah disebut oleh Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan akan kami uji manusia itu dengan sedikit ketakutan. Nah lalu sekalian, ini nanti diingat-ingat Pak ya, ini sangat penting ini. Jika kita diuji oleh Allah dengan ketidakenaan, maka mendekatlah kepada Allah. Larilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia paling dekat dengan Allah posisi pada saat sujud. Al-masjidu, masjid itu artinya tempat sujud. Oleh karena itu jangan dijadikan dalil adanya COVID-19 masjid ditutup. Masjid ini pernah ditutup? Kalau ditutup, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masjid itu tempat sujud. Meninggalkan masjid artinya meninggalkan tempat sujud. Padahal sujud itu posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dengan masalah-masalah tentang sujud. Sebab iblis jadi makhluk terkutuk gara-gara urusan sujud. Ini penting, Pak. Oke lah, sekarang kita pakai masker, oke. Pakai hand sanitizer, oke. Pak Nun Sewu, saya kemana-mana bawa 2 ini. Itu bukan promosi, ini upaya. Ya, upaya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu melihat apa yang kamu upayakan. Oh, jamaah itu buka bawah, bagus Pak. Jadi ini masker itu seorang ambune minyak kayu putih tak tambahi meneh, Pak. Salaman, oke, ayo salaman. Habis salaman pakai hand sanitizer, ora apa-apa. Jadi kita tidak meninggalkan instruksi Rasul. Nek ketemu konco ucapkan salam, jabat tangan. Ya. Uang kok akal lho, Pak. Dia akal yo apa carane? Jabat tangan itu ngene, Pak. Cara Inggris shake hand. Orang ini, Pak, ya. Tapi tidak apa-apa, bawa ini, ya, upaya. Walaupun hal-hal seperti ini tidak menjamin, kalau bukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, Pak, saya tidak apa-apa, saya sebut nama saja. Ustadz A'agim itu menjadi duta sosialisasi pakai masker, tetap kena corona, ya. Doni Monardo, kepala Satgas Nasional, kurang apa nih, pakai hand sanitizer, pakai masker, tetap kena. Jadi kalau kita di sini tidak kena, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Pak. Jadi kita kaitkan dengan Allah, kita tunjukkan kita beriman kepada Allah, lagi diuji oleh Allah. Ujung ayat ini, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nyun sewu, ten mriki wonten ingkang terpapar meninggal, mudah-mudahan mati syahid. Ya. Gitu aja. Wong Islam itu gampang, Pak. Allah tempat kita bergantung. Semua tidak ada yang kebetulan. Semua sudah disetting oleh Allah. Jika orang itu sudah ditentukan mati, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundur kematian itu.
Wong Islam yang beriman meninggal karena COVID-19, wabah, taun, matinya mati syahid. Tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati syahid. Gitu aja. Ora usah angel-angel. Ora usah masjid ditutup. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Wa balawnahum bil hasanah wasayyiati la'allahum yarji'un. Coba Al-A'raf ayat yang ke-168. Dan kami coba, kami uji mereka manusia dengan kenikmatan yang baik-baik. Kita diuji Allah dengan keenakan, ujian yang mengenakkan. Dan bencana yang buruk-buruk, ujian yang tidak mengenakkan. Jadi ujian ada dua, ada ujian yang mengenakkan, ada ujian yang tidak mengenakkan. Agar manusia itu kembali kepada jalan yang benar. Nek diuji enak, rasa syukur kepada Allah kita wujudkan. Diuji ketidakenakan, kita tetap sabar menjalani kehidupan ini. Syukur dan sabar, kedua-duanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Pesan Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar ya, saya ajak jenengan untuk meneliti dulu. Ini ada Musnad Ahmad, hadis nomor 18.847. Kita buka kitabnya, ya. Musnad Ahmad, hadis nomor 188 berapa? 18847. Nah, ini Pak ya. Ini Pak ya, ini Ahmad Pak. Kita buka nomornya, klik. Ngaji ini Pak, iso nangis Pak. Ndelok tulisan iku rasa muni. Ya. Ini kitab aslinya, ya, kitab aslinya. Kemudian saya copy, saya terjemahkan di situ. Lalu sekalian, jenengan akan saya ajak lihat crosser Pak ya, lihat crosser. Ya. Ini ada sanad, ya, sanad. Kita klik, berubah warna biru, kita menuju pada thariqur riwayah, jalan periwayatan hadis itu. Kita klik, hadis ini sahih. Ini skema sanad hadis, ya, nyambung sampai dengan Rasulullah. Kita lihat lagi. Nah, ini kan hadis ini marfu. Marfu niku tegese nyambung sampai Rasul. Nah, ini, sampai Rasul. Hadis ini sahih, bisa dijadikan dasar pembicaraan. Sebab sekarang banyak Pak hadis-hadis dhaif, simpang siur, dan banyak mubalik menggunakan hadis dan dhaif. Contoh Pak ya, nyuwun sewu. Ini hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Khotibnya ngomong, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaum ibu. Pak, itu hadis maudhu, hadis palsu. Tegese Rasulullah ora tahu ngomong ngono. Tapi ini populer, nggih, populer. Wonten malih hadis maudhu palsu, ya. Nabi ora tahu ngomong ngono. Apa itu? Utlubul ilma walau bisin. Untuklah ilmu sampai ke negeri Cina. Nabi ora tahu ngomong ngono. Tapi hadis ini populer. Ya, hati-hati. Maka setiap saya punya kesempatan ngaji, saya tuduhkan dulu hadisnya, supaya kita mantap. Oh, ternyata tadi itu yang dibicarakan hadisnya sahih.
Ini Pak, hadis itu berderajat sahih dan marfu. Marfu itu tegasnya nyambung sampai Rasul. Ya. Nah itu ini skema sangat. Kalau nanti di sini kok kotak-kotaknya ada yang merah Pak, seperti ini. Nah, kalau putih ini Abdullah sahabat. Semua ulama hadis bersepakat, semua sahabat itu adil. Ya, sikoh, rabin, beritanya sorry, gitu. Dan nanti kalau merah, kalau ini, kalau hijau ini makbul. Makbul itu artinya diterima. Hadis itu diterima, bisa dipakai dasar untuk beramal. Tapi kalau kota yang sing ungu, majhul. Majhul itu artinya pembawa hadis tidak dikenal. Itu nanti hadis al-dhaif. Maka nanti kalau ada berita-berita yang ada di HP gini Pak, orang jelas keondi, itu jenenge majhul. Ojo gampang diterima, iso-iso hoax. Itu ya. Lah nek abang kata ngeten iki dhaif, lemah. Tidak bisa digunakan sebagai dasar pembicaraan. Nah ini kebetulan yang kita pakai ini sahih, ya, kesimpulan sahih. Nah, kita lanjutkan. Banyak ngaji ya, kudune untuk Pak, untuk sabar ya, alon sabar. Ya. Apa? Sesungguhnya umatku adalah umat yang marhumah, umat yang dikasihani oleh Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, almarhum, nek wedok almarhumah, yang dikasih sayangi oleh Allah. Orang meninggal itu Pak, pulang ke rahmatullah, pulang. Walaupun sekarang kita tidak boleh mudik, tapi suatu saat kita pulang ke rahmatullah. Ayo, siapa yang larang? Ya, pulang ke rahmatullah. Jadi kalau kita meninggal, dianggap pulang kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam yang beriman sebetulnya Pak, penduduk asli dari surga. Kita hidup di dunia ini lagi musafir. Suatu saat kita akan pulang ke kampung halaman yang asli, surga Jannatul Ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Umatku adalah umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada azab bagi mereka kelak di akhirat. Azab mereka hanyalah ketika di dunia berupa pembunuhan, berupa ujian-ujian yang tidak mengenakan, dan gempa bumi yang sudah banyak kita ketahui. Hadis ini sahih. Jadi orang Islam yang beriman punya rasa optimis. Kita ini makhluk Allah yang mulia, yang dihormati oleh Allah, dikasihani oleh Allah. Pak Nun Sobat ya, orang Islam itu yang apabila meramaikan masjid, menggunakan kakinya melangkahkan menuju masjid, adalah insan-insan yang dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah. Subhanallah, dan coba kita analisis di mana letak kemuliaannya. Orang yang menuju masjid, hatinya saja itu hati yang suci, tidak ada niatan lain kecuali untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu niatnya tok. Pakaian yang dipakai pakaian suci, badannya badan yang suci. Kabeh sok ini wis atus, sapa sing atus badan. Badannya suci. Mas
masuk di tempat yang suci. Masjid ini suci, menyebut asma Allah yang suci. Di corona rawon masjid rawon, orang yang kena paling ngono-ngono gak nang masjid. Ya. Jadi masjid bukan sarang corona. Jika ada orang kena, bukan di masjid, sebab masjid tempat suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan. Allah telah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut. Dileng-dileng. Allah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut hanya untuk menyebut hasil ciptaan berupa manusia. Sumpah Allah itu sangat akrab dengan telinga kita, sebab kita sering mendengar Wattin, Wazaitun, Waturi Sinin, wa hadzal baladil amin. Huruf waw yang ada di ujung ayat itu namanya waw qasam. Apa waw qasam? Waw qasam itu adalah huruf waw yang menunjukkan sumpahnya Allah yang agung. 4 kali sumpah berturut-turut. Baru setelah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada huruf takkid. Ya, laqad itu huruf takkid, huruf untuk meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Jadi kalau ngerti bahasa Arab, waduh, orang bisa menangis. Karena sentuhan-sentuhan kalimat Al-Quran itu luar biasa. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk ciptaan. Tidak cukup itu, manusia dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan pada saat hidup, dimuliakan pula pada saat ia mati. Loh, wong wis mati loh, Pak. Masih dimuliakan oleh Allah. Mau bukti, Pak, jika ada orang meninggal dunia, perawatan jenazah dalam Islam itu ritual. Hanya untuk menghormati jasad yang telah ditinggal oleh rohnya. Orang itu Pak, kalau masih hidup, ada roh di dalamnya hidup. Begitu roh diambil, jasad itu menjadi hal yang menjijikkan. Tapi masih dimuliakan oleh Allah. Ya. Bukti dimuliakannya adalah bahwa perawatan jenazah dalam Islam, syariat Islam, perawatan itu bernilai ritual. Aduse ping pira diitung, Pak. Carane anggota kuduse sebelah kanan dise ditentukan itu. Sampai kafan, kain kafannya dihitung berapa lembar. Luar biasa. Teliti sama segitu. Jika merawat jenazah harus pelan-pelan seperti kita merawat bayi. Sampai begitu. Jika kita nanti masuk ke pemakaman, disuruh berucap salam sama Rasul. Assalamualaikum ya ahli diyar. Satu riwayat mengatakan Assalamualaikum ya ahli kubur. Diucap salam. Kita nih Pak, jika kita masuk ke pemakaman, terompah, sepatu, sandal mesti dilepas. Dilepas. Di area pemakaman kita diharamkan melangkai kuburan, menduduki batu nisan, diharamkan. Kenapa? Karena di dalam bumi itu dibaringkan jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Bengi. Subhanallah, kuburan kembang kuning kan, Pak. Ya. Subhanallah. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kita kembali. Nah sekarang Pak, apa konsep-konsep Islam dalam mengatakan hujan? Pelan-pelan kita bahas. Yang pertama, istiqomah.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau pada awal pembicaraan kita disebutkan ujian dari Allah itu di antara sedikit ketakutan, minal khauf, sedikit ketakutan, maka Allah memberitahukan sesungguhnya orang-orang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Pak, di dalam terjemahan ini saya harus mengatur dari terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Padahal Pak, fala khaufun, khauf itu takut, bukan khawatir, tapi takut. Minal khauf, maka kono sholat khauf, sholat sing wedi saat perang. Ya. Jadi orang yang istiqomah dalam beriman, fala khaufun 'alaihim, tidak akan pernah punya rasa takut. Jika Allah menguji dengan sedikit ketakutan, tapi orang beriman dengan istiqomah tidak akan pernah punya rasa takut. Istiqomah ini penting. Istiqomah itu apa? Konsisten dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan keyakinan. Ya, itu istiqomah. Tapi sekalian, ada seorang sahabat namanya Sufyan bin Abdul At-Taqaf. Sahabat ini Pak, kaya raya, keluarganya besar, namanya terhormat di tengah masyarakat. Waktu di Mekah, pada saat turunnya ayat perintah hijrah, Sufyan bin Abdul At-Taqaf ini buru-buru menemui Rasul. Wahai Rasul, izinkan aku untuk ikut hijrah. Ya, silakan. Kalau kamu ingin hijrah, Pak, hijrah itu beda kalau wong pindah omah. Wong pindah omah waktu lemah, sepribet, gua kabeh. Tapi hijrah itu tidak gitu, Pak. Konangan wong kafir pun harus dipateni, Pak. Sehingga sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang membawa harta benda. Maka Sufyan bin Abdul At-Taqaf yang kaya raya itu hanya membawa sedikit makanan dan baju yang melekat di badan. Pergi Pak ke Yasrib. Dulu Madinah itu namanya Yasrib. Terus kan ya, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, jangka 1 tahun, Sufyan bin Abdul At-Taqaf asalnya di Mekah, hidup kaya raya dengan keluarga besar, nama yang terhormat dari masyarakat, berbalik menjadi fakir miskin di kota Madinah. Keluarga tidak punya, rumah tidak punya, ya, jatuh miskin. Diuji oleh Allah di Mekah dengan hidup mewah, di Madinah diuji oleh Allah dengan hidup yang tidak enak. Pada saat itulah dia pergi menuju Rasulullah SAW. An Sufyan bin Abdullah At-Taqafi qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam, qala la as'alu anhu ahada ba'd. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Pak, kalau hadis itu sudah Sahih Muslim atau nanti ada Sahih Bukhari, orang usah dicek, Sahih juga. Tadi itu tak jauh untuk melihat karena Musnad Ahmad.
Ini kan Sahih Muslim, jadi tidak bisa dicek. Dari Sufyan bin Abu At-Taqafi yang berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepada aku dalam Islam suatu perkara yang tidak aku tanyakan kepada orang lain setelahmu. Aku bertanya pada Rasulullah, kata Sufyan bin Abu At-Taqafi, ajari aku dalam Islam yang dengan pelajaran itu ya Rasul, aku tidak akan butuh dengan jawaban-jawaban lain kecuali dari Rasulullah sendiri. Maka Rasul mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan wahai Sufyan bin Abdullah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di dalam menjalani kehidupan, menjalani ujian hidup ini, istiqomah itu penting. Tetap konsisten, tetap ibadah kepada Allah, tetap meramaikan masjid. Pada saat miskin meramaikan masjid, pada saat kaya juga meramaikan masjid. Orang berubah, istiqomah. Saya kira orang yang mau melarat pergi ke masjid, aktif ibadah, aktif buka Quran. Baru sugih gak tau itu. Oh sibuk. Pak, wong yang ngarani sibuk, kabeh wong sibuk. Nek wis mati baru gak sibuk. Istiqomah. Berikutnya yang kedua, isti'anah. Konsep Al-Quran yang dinamakan isti'anah adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW kedatangan tamu namanya Jibril alaihissalam malam hari, menyampaikan wahyu. Paginya Rasulullah keluar bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat selesai, Rasulullah gandeng tangannya Ali bin Abi Thalib untuk duduk-duduk di seberang masjid Nabawi. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk umroh dan haji. Amin. Sing amin banter budal dhisik. Ada masjid Nabawi kan dulu Pak, masih kecil. Sekarang masih ada tanda-tandanya. Jadi dikasih tanda. Jadi zaman Nabi begitu saat itu dikasih tanda. Ali bin Abi Thalib itu dituntun sama, digandeng sama Rasulullah, duduk di sana. Rasul mengatakan begini, Ali, aku tadi malam kedatangan Jibril menyampaikan wahyu. Tolong Ali tulis wahyu. Rasulullah mendikte. Ayat itu berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khusyuk. Ali cepat tulis. Ditulis dengan menggunakan alat tulis sederhana. Tulis. Selesai. Rasul mengatakan Ali, hafalkan ayat itu. Dihafalkan sama Ali. Tanpa melihat tulisan, Ali membaca ayat itu dia kata Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, Ali, di pojok halaman masjid ini ada sekota batu. Ambil batu, letakkan di sebelah. Siap Rasul menyingsingkan dengan baju, mendekat kepada batu yang besar itu, sambil berdesis Bismillahirrahmanirrahim, diangkat batu, diletakkan di sebuah Rasulullah yang mulia. Bersamaan dengan itu jatuhlah kotak kurma. Pak, suatu keunikan pelepah kurma itu di negeri Arab biasanya kalau jatuh itu pada sore atau siang hari. Ini habis subuh jatuh pelepah kurma.
Dan Rasul mengatakan, Ali, ambil pelepah kurma itu, letakkan di atas batunya. Siap Rasul. Diambil pelepah kurma itu, diletakkan di atas batu. Kemudian Ali bertanya, wahai Rasul, pada saat aku mengambil batu yang kau tunjuk tadi dan kuletakkan di sebelahmu, kamu puas, pertanda dan senyum yang kau sungguh. Kamu tersenyum menandakan kalian puas. Tapi mengapa Rasul pada saat aku mengambil pelepah kurma, kuletakkan di atas batu yang sama-sama perintahmu, sontak wajahmu cemberut, menandakan hati yang tidak puas. Ada apa Rasul? Maka Rasul menjawab, Ali, aku sangat kecewa. Aku sangat kecewa. Pada saat aku kuuji, ya, kamu kuuji dengan mengangkat batu yang berat. Kamu berucap basmalah. Kamu minta pertolongan kepada Allah. Dan suara itu terdengar. Kuangkat batu itu, letak di sini. Tapi pertanyaannya, mengapa pada saat kamu mengambil pelepah kurma yang kamu anggap ringan, ucapan basmalah tidak terdengar lagi? Seakan-akan kamu jumawa tanpa pertolongan Allah pun hal yang ringan dapat kita atasi. Bukankah la haula wala quwwata illa billah? Dari kisah ini, dapat ditarik kesimpulan, besar ataupun kecil ujian, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kan? Tapi kadang-kadang orang itu kalau melihat dengan ujian yang besar, aku tahajud, mohon pertolongan kepada Allah, begitu hal yang ringan, tidak pernah ikut asma Allah. Itu jumawa namanya. Jangan begitu. Dalam Islam itu isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah di setiap saat, setiap waktu. Sebab kita itu dalam kondisi apapun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya. Sunan Anasan. Ya, Sunan Anasan. Di situ disebutkan ini. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang yang lemah. Dari doa-doa orang yang lemah, sholat yang mereka tegakkan, dan keikhlasan dalam membantu mereka untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah. Maka nantinya mintalah doa dari orang-orang yang lemah. Oh dia, di situ mohonlah doa dari orang yang lemah. Itu Pak, ya. Pemimpin yang adil, doanya mustajab. Pilih-pilih. Pemimpin yang adil, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, menurut saya ini kalau serius cerita. Kalau ini tidak ada kenalan, tukang becak, bojone papat, tukang becak bojone papat, rukun Pak, sakoma. Bagus ya? Belum. Ya, belum. Terus sekalian, suatu saat kan tahu hari Ahad kebetulan saya tidak ada ceramah, tidak ada kegiatan, saya pagi-pagi saja. Tahu pulang becak, mandek. Pak Sinan. Oh iya Wes, mandek. Kenapa itu bojoku? Kenalan. Oh, ini Pak, kalau ini gawe. Minggu berikutnya penumpang lu itu kan. Imam, mandek. Kenal bojo kamu ini? Loh, iya. Wong itu buyan kamu karo ngomongin. Nggih Pak, ini gawe dua. Yang terakhir muat 3 orang perempuan wedok ada. Ya
ya mandek. Kenal ini bojo kabeh. Wah, jebule kan. Terus ini tuh jawab. Ini Pak, yang bojo kabeh. Kok omah sik siji. Ya papat. Bojone Pak. Nek ana wong lanang duwe bojo papat kok rukun. Sareng tangan. Jalu ono donga. Ya. Duduk donga apa carane dibutuhkan. Tutup jangan yo. Tutup itu masalahnya. Kalau ada seorang suami punya istri 4 rukun, itu artinya pemimpin adil. Kok iso nih? Duwe bojo 4 kok serukun, aku siji itu parang bendino. Nah, nek rukun berarti pemimpin adil. Nah, pemimpin adil donga niku mustajabah, paranormal, njaluk donga yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Orang terus takut kok rasanya turun, bukan gitu ya. Ya, istiadah ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita percepat ya, yang ketiga. Ini yang paling banyak ditinggal oleh orang sekarang. Istikharah. Pak, moco nih, mau sih boten istikharah. Istikharah. Bukan istikharah. Khairun itu bagus. Baik, khair itu bagus. Pun diwaos khairun. Nek khairun bagus, khairun ngeluh. Kita larat ya. Salat istikharah maksudnya salat untuk memohon pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh dengan ujian dan jawaban dari ujian itu multiple choice. Banyak pilihan. Kita begitu bangun dan tidur sudah dihadapkan pada pilihan. Jauh ya, jauh. Gampang-gampangan gitu loh. Sama buka lemari pakaian. Oh, wae pakaian itu. Terlipat dengan rapinya, tertata dengan rapinya. Pertanyaan sama laku subuh kok berkaitan itu. Pilihan. Ya pilihan. Masakan banyak. Pokok saya itu ada makan rawon. Pilihan. Ono soto rawon, ono semur, ono sop, opok-opok makan rawon. Pilihan. Kita diuji oleh Allah dengan pilihan-pilihan. Nah sekarang ini, coba ya. Hidup adalah pilihan antara hak dan yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita memilih hidayah atau kesalahan. Dalilnya ada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Mau beriman silakan, mau kafir pun silakan. Pilihan. Agama banyak. Pilihan. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pilihan itu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, apa yang dia pilih. Ini bisa ganti. Istikharah itu penting. Ya. Lah kita ini Pak, nyuruh saya pun tersinggung. Kadang-kadang kula nggih masih terjebak ngoten. Kadang-kadang kita dalam memilih sesuatu hanya mengandalkan pikiran, pertimbangan pikiran, pertimbangan otak, pertimbangan intelijensi. Sekarang banyak orang tidak menoleh terhadap syariat. Ini ono pilihan apa caranya? Syariat itu menuntut istikharah. Ya. Tapi sekalian, suatu saat sahabatina Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu ada Aisyah
Aisyah itu garwoy Nabi. Mengatakan begini. Ini dalil dari At-Tirmidzi ya. An Aisyah an Abi Bakr Shadiq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada amran qala Allahumma khirli waqtarni. Dari Aisyah dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi Muhammad SAW apabila menghendaki sesuatu perkara beliau mengucapkan, ya Allah pilihkan yang terbaik untukku. Itu istikharah paling dekat, paling pendek. Ono sholat istikharah, ono doa istikharah. Ya. Jadi coba dihafal ya. Allahumma khirli waqtarni. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Ya, ini Sunan At-Tirmidzi betul seperti itu. Berikutnya istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfar. Ya. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Dia adalah Zat yang Maha Pengampun atas segala dosa. Akibat istighfar itu, Pak, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan hujan yang lebat. Hujan itu, Pak, airnya bisa menghidupkan tanah yang mati atas izin Allah. Istighfar itu bisa menghidupkan hati yang mati, hati yang keras, kan tertutup dengan dosa. Untuk menghilangkan dosa-dosa itu, netralkan dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Siapapun orangnya, jika bertaubat kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar, maka Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi Allah juga mengangkat derajat manusia, mengangkat kemuliaan orang itu. Ada ayat begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perhatikan ya. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Perlu saya jelaskan. Ayat ini sejarahnya panjang. Ayat itu sebetulnya menceritakan seorang yang bertugas beromocoran sing taubat. Hidup zaman Nabi Daud. Ya. Orang itu Jaya, Coro Surabaya pendekar. Nabi Daud juga seorang pendekar. Ya. Ahli strategi perang, mengalahkan Jalut, kan gitu. Ya kan? Itu Nabi Daud. Orang ini, Pak, yang banyak dosa tadi itu juga pendekar, tapi orang beromocoran mateni wong wis biasa, mangan dudu hake wis biasa, mall limo dosa gede dilakoni kabeh, tapi dijaya sakti orang ini. Nah, suatu saat orang ini bermimpi 7 hari berturut-turut mimpi yang sama. Apa mimpi ini? Dikepuki malaikat. Ada itu resah, ya resah. Dalam keresahan ini dia menemui Daud alaihissalam. Daud, aku akan tobat. Nabi Daud bunyi, teman banget tobat. Kau pelapor sampai bermono, gak tahu habis tobat. Aku akan makguru dan sampai. Ulang ngono yo apa cara tobat. Habis sekalian, Nabi Daud mengatakan, teman-teman, iya, saya akan tobat kepada Tuhan yang